Ya, bahkan foundernya yang notabene orangnya sudah cukup umur, bahkan beliau ini foundernya, dia keluarkan secara sepihak dan menerbitkan indikasinya diduga akta bodong. Oke, mohon ke saya, akhirnya saya pertemukan dengan Pak Sunan. Oke, bahkan ada chatnya, bukti chat ya di sini. Sorry. Dia menyanggupi jasa yang ditetapkan oleh Bang Sunan Kalijaga. Bang Sunan ini kan pengacara, bukan pengacara kelas cere gitu ya. Jadi udah, siapa yang nggak kenal Bang Sunan ya? Untuk jasa pendampingan di tingkat kepolisian RI, membela kepentingan dan hak hukum di wilayah hukum Indonesia. Terima kasih Sunan Kalijaga. Oke, net lah ya, dia bilang. Yang bilang net lah ya ini siapa? Jelasin. Itu direkturnya ini orang ini. Dia yang bilang net. Ya, Direktur PT Adidharma, Bapak Ari. Ari Kristianto. Ya. Oke. Setelah dia bilang net, dia jawab di pesan. Oke. Ya, akhirnya dia transfer pembayaran. Ya. Akhirnya dia transfer pembayaran. Kita lengkap semua, alat buktinya lengkap semuanya. Oke. Nah, kemudian kita ketemu di The Mansion ya Pak, kalau nggak salah ya, di daerah Jakarta Pusat dekat kantor beliau. Kami bekerja keras, ya, Bang Sunan bekerja keras, kita kerja tim. Akhirnya alhamdulillah terjadi kesepakatan damai. Tuntas. Jadi kalau dibilang kita nggak kerja, itu tuduhan yang sangat menyakiti hati saya. Saya tahu banget di awal Anda memohon-mohon sama saya, minta tolong supaya Anda tidak terkena masalah hukum. Kami bekerja sampai malam itu, ya. Ini tertawa dengan lebar karena puas. Ya. Ini Pak siapa? Pak Sukadi. Pak Sukadi. Ini foundernya PT Adidharma bersama almarhum ayahnya beliau yang dikeluarkan secara sepihak dan kami bantu, akhirnya terjadi kesepakatan damai. Dan ini ada foto kami dengan muka ceria. Ini menunjukkan tuntasnya pekerjaan yang John LBF dan Bang Sunan Kalijaga lakukan. Jadi kalau dia bilang kami menipu, tidak ada dasarnya, karena dana itu, aliran dananya pun kita pindahkan ke rekening Bang Sunan. Nanti Bang Sunan akan jelaskan juga. Ya, jadi high five ini hanya sebagai perantara, gitu loh. Hanya sebagai perantara, karena kami di bidang jasa dan saya kenal dengan Bang Sunan. Kita bekerja, bukan hanya kenal, kita bekerja sama. Ada perjanjian kerjasama. Bukan saya yang mengerjakan. Jadi dan saya tidak pernah menyampaikan saya ini sebagai kuasa hukum, sebagai lawyer, sebagai advokat, tidak ada. Dia minta tolong ke saya. Jadi kalau dengan kejadian ini, ya memang akhirnya saya jadi harus pilih-pilih ya untuk bantu orang ya. Dia datang ke saya memohon-mohon untuk minta bantuan. Setelah saya bantu, dia melakukan ini. Ya patut diduga indikasinya ya mau pansos mungkin sama saya, ya karena saya lagi viral, ya karena ini semua dari poin 1 sampai 6 fitnah semuanya. Kami punya datanya semua. Bahkan ada pekerjaan audit dan lain-lain, kita sudah tuntas selesaikan semuanya. Bahkan beliau harusnya kena pemeriksaan pajak. Pak Sabar sebagai tax lawyer sudah mengerjakan secara tupoksinya beliau. Tidak ditingkatkan ke pemeriksaan. Sehingga tidak ditingkatkan ke arah pemeriksaan. Banyak banget jasa-jasa high five untuk PT Adidharma. So, kalau tadi abang bertanya, bagaimana dampaknya? Jujur, yang pertama, secara kerugian pastinya kami mengalami kerugian. Ini masalah nama baik. Perusahaan yang kami bangun dengan susah payah, kami sangat menjaga yang namanya goodwill, ya, kepercayaan dari pelanggan yang bertransaksi di perusahaan kami. Ini jadi prioritas kami, ya. Tim kami bekerja sangat fast respon, ya. Semua transaksi, semua pekerjaan tuntas kita bereskan. Kan kalau nggak mungkin perusahaan kami sekeren ini, seviral ini, gitu loh. Klien kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, mempercayakan pengurusan legalitasnya. Bahkan nggak cuma klien umum, public figure, ya banyak yang sudah
mempercayakan di perusahaan kami. Yang pasti saya selaku komisaris utama PT Lima Sekawan Indonesia sangat keberatan dengan adanya press release yang dilakukan oleh saudara Arif Edison. Ya, yang pastinya juga ini kan ya, dan ini sudah disebarkan melalui media elektronik. Untuk itu saya sudah menunjuk kuasa hukum saya pribadi, Pak Sabar maupun PT Lima Sekawan Indonesia ke Pak Maci, ya Pak Maci Ahmad dan Pak Sunan untuk memberesin masalah ini, gitu Mas. Berarti dengan tuduhan ini kan fitnah, udah jelas. Fitnah. Mungkin langsung dibawa ini ke kepolisian, ranah hukum atau seperti apa? Atau masih nunggu etikat baik dari sana? Gimana, Bang Sunan? Seperti yang kita jawab, kita akan mencadangkan hak hukum kami sambil kita kaji secara perlahan, dan juga kita akan kaji secara mendalam mengenai press release dari saudara Arif Edison ini. Tentunya setelah kita kaji nanti, kita akan berkolaborasi sama Bang Sunan juga dan menelaah ke arah langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Hukum. Yang pasti mungkin saya tambahkan, hari ini kami mengadakan press release setelah kemarin mereka mengadakan press release untuk kami konfirmasi bahwa apa yang mereka sampaikan itu sangat tidak mendasar dan tidak benar. Saya sangat tersinggung, teman-teman. Kami ini bukan kriminal, tapi dengan press release dengan background ada tulisan boycott high five, ya, boycott high five, ada foto kami, mata kami ditutup pakai hitam-hitam, seolah-olah kami ini penjahat, seolah-olah kami ini kriminal. Dan ini di sini poin pertama, melihat begitu banyak kasus hukum yang menghinggapi high five dan pengurusnya baru-baru ini. Ini seorang pengacara, Arif Edison, menyampaikan melihat begitu banyak kasus hukum. Satu pun Henry Kurnia Adi atau John LBF seperti yang kalian kenal di media sosial tidak dalam masalah hukum. Tidak ada satupun saya pernah kena masalah hukum. Oke, maupun Pak Sabar Tobing tidak pernah, Sabar Pardamen Luman Tobing tidak pernah dan tidak sedang dalam masalah hukum. Yang ketiga, ini ada high five di sini. Ini tuduhan yang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Statement dia tegas di sini. Melihat begitu banyaknya kasus hukum, dia bilang banyak loh. Padahal kami konfirmasi dan Anda bisa cek semua. Satu pun Henry Kurniadi tidak ada masalah hukum dan tidak sedang dalam masalah hukum. Pak Sabar pun tidak ada masalah hukum dan tidak sedang dalam masalah hukum. PT Lima Sekawan Indonesia tidak sedang dalam masalah hukum dan tidak ada masalah hukum. Tidak pernah kita ada masalah hukum. Kami sangat komit dengan apa yang kita kerjakan dengan pelanggan-pelanggan. Saya kira ini indikasi fitnah yang sangat keji buat kami, ya. Baiknya gini loh, maksudnya ini kan orang yang lagi maju, harusnya kan kita support. Apalagi bisnis kami ini membantu masyarakat. Dia bilang di sini ada poin merugikan negara. Di mana kerugian negara? Setiap hari negara dapat penghasilan dari aktivitas usaha kami, dari PNBP, dari pajak. Klien-klien yang sedang akan bertransaksi pendirian PT di perusahaan kami, hal yang pertama kami sampaikan adalah edukasi. Hak dan kewajiban ketika Anda punya badan hukum adalah Anda harus menyusun laporan keuangan, laporan perpajakan secara bulanan dan tahunan. Ini edukasi, ya, yang secara inisiatif kami lakukan sebagai bentuk bela negara, ya, bahwa setiap orang yang mau bikin badan usaha kita kasih dulu edukasi hak dan kewajibannya apa sih. Dan saya di media sosial dengan 4,7 juta pengikut di TikTok, 600.000 lebih pengikut saya di Instagram, saya membagikan konten-konten untuk mengedukasi masyarakat Indonesia jadi pengusaha. Kenapa concern saya seperti ini? Karena jumlah pengusaha di Indonesia ini masih di bawah target, di bawah 4% dari total jumlah populasi penduduk 274 juta jiwa. Untuk jadi negara maju, minimal kita punya 12%. Saya melakukan hal positif, tapi dengan adanya kejadian ini, dugaan fitnah, ya, fitnah. Ini saya bilang bukan dugaan lagi, ini fitnah. Ini fitnah yang sangat kejam. Di belakang kami ada ratusan anak-anak muda yang sangat bersemangat, berkarir untuk maju menata masa depan, anak-anak muda, 150 lebih karyawan kami.
Ya, dengan kejadian ini kami sangat terluka karena kalau mungkin bisa diketahui semua, ada data-data semua. Saya menyelamatkan orang ini, Direktur Utama PT Adidharma ini, saya menyelamatkan. Justru kalau yang diduga melakukan hal yang tidak benar dan melanggar aturan, beliau ini yang diduga. Karena apa? Secara sepihak beliau mengeluarkan pengurusnya ini tanpa persetujuan, tanpa adanya RUPS. Saya dan Bang Sunan bekerja keras membantu beliau. Dan di chat semuanya ada bukti-bukti, kita sudah lengkap. Apa yang kami tawarkan, beliau menyetujui. Pembayaran tidak ada ke rekening pribadi saya. Semua ke rekening PT Lima Sekawan Indonesia. Bukti transfer semuanya terlampir ada, lengkap. Dan setelah kami terima pembayaran dari PT Adidharma, kami di hari yang sama kami pindah ke Sunan Kalijaga-Lovom. Karena bukan kami yang mengerjakan, bukan tupoksi kami di situ. Ya, dan ini sudah cukup bukti bahwa Bang Sunan sebagai kuasa, sebagai pengacara yang mengurusi masalah ini. Kami hanya middleman-nya. PT Lima Sekawan sebagai middleman yang menyelesaikan Bang Sunan dan tuntas. Ini yang poin pentingnya. Masalahnya dituntas, kami selesaikan. Ujungnya adalah perdamaian, kesepakatan kedua belah pihak. Surat perdamaiannya ada semua, foto dokumentasi waktu Pak Sukadi menandatangani perjanjian kesepakatan damainya, lengkap semuanya kita. Gitu. Ya, untuk masalah sewa kantor juga sampai detik ini bisa dicek cabang kita Kelapa Gading, satu lantai full, kosong. Tidak ada disewakan oleh pihak lain. Jadi semua yang disampaikan Arif Edison di sini sangat tidak berdasar, dan saya ya dan harus dia bisa membuktikan tuduhan ini. Ya, saya sudah menunjuk kuasa hukum karena kita di negara hukum. Ya, harapan saya kuasa hukum saya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk juga masyarakat Indonesia ini bisa paham gitu loh ya. Nih, dan ada poin juga mengenai masalah setoran modal 100 juta namun mampu membayar ratusan karyawan. Ini nggak linear loh. Sebagai perusahaan startup, coba kalau kita main logika deh. Oh, berarti kalau saya mau bikin bisnis, saya mau punya 150 karyawan, saya harus sesuaikan dong setoran modal saya dengan kurang lebih 150 karyawan itu berapa miliar. Nggak ada orang mau buka usaha, nggak ada orang mau buka bisnis. Pembayaran yang kami lakukan sampai ada bahasan menyinggung soal kita bisa bayar brand ambassador. Siapa? Vicky Prasetyo dan lain-lain. Ya, apa saya harus buka? Deal-dealannya berapa? Bayarnya berapa? Itu kan internal kami. Saya ini kan ahli strategi pemasaran. Saya ini kan jago lobby-lobby. Kalian kan, dia kan nggak perlu tahu saya bayar Vicky Prasetyo berapa, Reski Aditya berapa sebagai BA kami, Tukul Arwana berapa, NG Ang berapa. Yang pasti kita ada kontrak sebagai BA dan kami bayar. Kami PT Lima Sekawan Indonesia tidak ada hutang 1 rupiah pun dalam merintis bisnis ini. Tegas ini saya sampaikan. Saya sebagai komisaris utama PT Lima Sekawan Indonesia de facto dan de jure sejak 2021 bulan Agustus, de facto dan de jure saya komisaris PT Lima Sekawan Indonesia. Ya, tidak punya kita hutang 1 rupiah pun di bank atau investor untuk modalin perusahaan kami. Ini pure hasil kerja keras, manjada wajada kun fayakun. Ya, jadi tudingan-tudingan untuk kami ini saya kira sangat melukai hati kami. Kami bekerja keras membangun negara ini, bantu negara ini untuk apa sih? Pengusaha bertumbuh. Yang saya sangat sedih banget ya dengan kejadian ini. Ya, harusnya kalau memang ada ketidaksesuaian atau butuh klarifikasi, ada tahapannya. Somasi mungkin, atau bila penting langsung laporkan kami. Tidak ada. Berarti kita nggak pernah disomasi langsung. Kami tidak pernah dapat somasi. Atau bila penting, kalau ini kan sudah hal yang tuduhan dia ini kan sebuah hal yang sangat fatal, penipuan
nilainya 1,8 miliar. Saya baca di berita udah rame berita saya. Tidak ada kata diduga. Tidak ada kata diduga. Ya, tidak ada kata diduga. Ya, saya baca di media udah. Jadi ini sudah sangat mengganggu buat saya. Ya, kami tidak pernah menipu siapapun. Ya, kami tidak pernah menipu siapapun. Gitu ya. Jadi sangat apa ya? Sangat melukai ya, Pak ya. Sangat melukai. Karena ini fitnah benar-benar. 1-6 itu fitnah. Ini tidak bisa. Saya jamin 100% dia tidak bisa membuktikan ini. Saudara Arif Edison ini, saya jamin 100% dia tidak akan pernah bisa membuktikan ini. Ya. Jadi langkah apa yang bakal diambil nih Om Jun? Langkah pertama sesuai step-step, misalnya somasi dulu ke mereka atau nunggu damai atau langsung aja masukin ke hukum? Ya gini ya, sekali lagi teman-teman, ini kan kita di negara hukum. Kalau ada hal-hal yang sekiranya melanggar hukum, apalagi ini kan kalau menurut dia fitnahnya ini ke saya, ke perusahaan kami ini kan penipuan. Saya dibilang penipu loh. Penipuan. Ini jelas. Kata diduga. Tanpa kata diduga loh. Ya, menipu klien dan negara. Tanpa ada somasi loh. Tanpa ada somasi. Kalaupun somasi atau lu laporin deh ke polisi langsung. Iya. Ini sudah jelas indikasinya adalah pansos. Saya tegas sampaikan nih. Indikasinya sudah sangat jelas adalah ini mau pansos, numpang pansos sama John LBF. Tapi dia nggak sadar niat pansosnya ini ya bisa berdampak fatal untuk kedua belah pihak yang mengajukan ini. Ya, nanti itu bukan ranah saya. Saya bukan orang hukum. Saya bukan ahli hukum, saya bukan advokat, jadi saya nggak berhak untuk menyampaikan itu. Tapi saya sudah menginstruksikan untuk ke Pak Maci dan Pak Sunan untuk melakukan langkah-langkah terukur, ya, untuk masalah ini. Karena kalau ditanya apa yang akan dilakukan, sudah pasti saya akan membela hak-hak hukum saya di negara ini. Saya punya hak-hak hukum sebagai warga negara, equality before the law. Ya, saya akan membela hak-hak hukum saya pribadi. Pak Sabar pun juga sangat terlukai dan beliau akan membela hak-hak hukum beliau. PT 5 Sekawan Indonesia sebagai perusahaan yang baru 4 tahun berdiri bisa menjangkau pasar seluruh Indonesia, sangat terluka juga dengan kejadian ini. Karena sekali lagi saya pertegas, tidak ada satupun masalah hukum yang sedang kami hadapi. Jadi ini fitnah yang sangat keji. Dan juga saudara Arif Edison buktikan kerugian negara berapa. Ya. Anda harus buktikan kerugian negara berapa. Karena saya sebagai konsultan pajak yang bersertifikasi dan saya certified tax lawyer, Anda harus buktikan berapa kerugian negara. Nah, oke, Bang Sunan sebagai lawyer dan juga Bang Maci, langkah apa yang bakal diambil dari statement Om John tadi? Yang pasti pertama-tama saya sangat menyayangkan ya. Saya sangat menyayangkan ada seorang advokat ya, dalam hal ini yang berinisial AE ini terlihat tergesa-gesa untuk pansos kalau kata Bang John. Pansos itu hak semua orang ya, silakan saja mau pansos, tapi tentunya nomor satu ingat, kita ini advokat, jangan sampai mencoreng nama atau profil kita sebagai seorang advokat. Jangan buru-buru ya pansos dengan menuduh orang tanpa bukti ya, tanpa dasar. Ingat, kalau Anda sekolah hukum tahu dong yang namanya fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, saya berani menyatakan ya, saat ini dari 6 poin yang Anda tuliskan kepada Tuduhan rilis kan, ya, tuduhan kepada Pak John dan karena Pak nggak ada Sabar diduga ini, ya. Tidak diduga itu betul-betul apa ya dibilang itu fitnah, pencemaran nama baik. sangat-sangat indikasinya adalah pelanggaran hukum gitu loh, yang dimana sangat disayangkan kalau seorang advokat itu tidak teliti ya, tergesa-gesa hanya untuk sekedar pingin pansos. Jadi saya harap rekan juga harus benar-benar saat ini bisa membuktikan semua apa yang Anda telah tuliskan dan telah Anda rilis di media, bahkan sudah naik di media. Ketika itu Anda tidak bisa membuktikan, saya nggak perlu ajarin lagi lah, kan advokat ya. Advokat tuh nggak usah bicara senior junior lah, bukunya sama, undang-undangnya sama, etikanya sama, ya. Artinya kau siap-siap nanti akan berhadapan dengan hukum, itu sudah dapat kami pastikan. Karena saya sebagai orang ya
orang yang menyelesaikan persoalan ini secara baik, damai, tuntas, juga tentunya tidak akan tinggal diam. Saya harus berbicara atau mengungkap kebenaran. Gitu. Saran saya untuk kedepannya jangan sampai lagi ya mengeluarkan statement-statement pernyataan yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau alat buktinya. Atas dasar apa saudara sebagai seorang advokat menyatakan bahwa klien-klien saya ini tukang tipu? Apakah ada putusan hukumnya? Ya, ada nggak putusan hukumnya? Ingat, apa yang Anda sampaikan harus Anda bisa buktikan tentunya. Dari saya sementara sih itu aja ya. Ya, saya tambahan sedikit ya teman-teman ya. Mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya, ini si John ini 2019 pengangguran, sekarang kok miliarder, punya 7 perusahaan. Saya tegas beberapa kali saya sampaikan. Bisa bayar pengacara mahal. Bisa bayar pengacara mahal, ya, masuk sobat miskin 2 kali, ya. Saya itu bukan orang yang suka pamer sebetulnya teman-teman. Ini untuk memotivasi. Sekarang kalau pencapaian saya tidak saya publikasi, bagaimana kalian termotivasi? Saya beda jalur dengan yang kalian suka sebutin IK, DS. Beda jalurnya, dia investasi. Saya kerja, ngebantu orang jadi pengusaha. Bisnisnya udah beda. Bisnisnya jelas, skincare, kontraktor, ya, perpajakan, entertainment. Semua saya kerjakan. Buktinya apa? Saya masuk ke penyanyi, udah bikin 2 lagu. Saya masuk ke web series. Memang saya pekerja keras. Dan saya pertegas, saya tidak punya bos. Ini di samping foundernya HFF. Beliau bukan bos saya. Jelas, saya bermitra dengan beliau. Ya, dengan Pak Sabar. Saya tidak ada bos di belakang saya. PPATK silakan cek rekening saya. Kalau masih banyak masyarakat yang ragu dengan apa yang saya capai. Ini gini loh teman-teman, saya pun juga punya harga diri, punya perasaan gitu loh. Ya, saya statement tegas saya ini supaya mendidik kalian juga semua bahwa kerja keras nyata itu hasilnya juga nyata. Saya orang marketing, saya ahli strategi marketing. Saya pegang kendali di media sosial, sampah pun bisa saya jual. Saya punya 4,7 juta pengikut, belum saya dapat endorse, belum dari AdSense YouTube. Pendapatan saya dari segala arah karena aktivitas saya segala arah. Ya, saya pertegas sekali lagi, saya tidak punya bos di belakang saya. Tidak ada uang aliran-aliran dari dana-dana koruptor atau siapapun masuk ke rekening saya. Silakan dicek. Baik ke pribadi maupun ke perusahaan. Tidak ada kita money laundry. Ini bisnis real teman-teman. Dan kami di bidang jasa. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang jasa juga paham lah secepat ini John. Karena kliennya juga kan banyak gitu loh. So ini juga harapan saya ini benar-benar jadi titik balik ya, titik balik untuk masyarakat Indonesia ini bahwa John LBF ini bisa mungkin dijadikan pedoman atau patokan. Oh, saya akan bekerja keras, hablon minanasnya dibanyakin, silaturahminya dibanyakin, cerita ke orang-orang ya, kemampuan kita apa, skill kita apa ya. Ketemu jalannya, ambil peluang, kesempatan, kerja. Konsisten, fokus, attitude yang baik. Ini attitude saya lagi nggak baik nih, karena saya marah. Attitude saya hari ini lagi nggak baik, karena saya benar-benar marah dan sangat tersinggung dengan apa yang dituduhkan untuk perusahaan saya. Ya, 150 lebih karyawan di perusahaan kami, OB aja kami bayar 5 juta kok sebulan. Ini press release resmi, datanya ada semua. Kami daftarkan di ketenagakerjaan, kami BPJS kami ini untuk parkir motor kita bayarin. Hari pertama karyawan masuk kerja yang kami tanyakan, lo punya duit nggak buat ongkos? Kalau nggak punya duit, saya kasih uang untuk dia ongkos. Karena apa? Saya pernah susah teman-teman. Saya pernah ngerasain jadi karyawan, keterima kerja. Hari pertama keterima kerja, yang saya pikirin besok gue beli kemeja bagaimana, ongkosnya bagaimana. Ya, saya pernah susah, so saya tahu banget rasanya jadi karyawan. Makanya saya bilang karyawan jangan lama-lama kerja. Takutnya nanti nyaman jadi karyawan, nggak mikirin bisnis. Ini loh misi besar saya, tujuan baik saya dengan perusahaan High Five ini, goalsnya ke sana. Kok ada aja orang yang masih syirik? Kalau kau iri dengan kekayaan saya, saudara Arif Edison, kerjalah yang keras. Ya, kerjalah yang benar. Usaha yang banyak,
jualan yang banyak. Bisa kok. Jadi Buktinya saya pengacara bisa. profesional. Jadi pengacara profesional. Jangan ngomong Bantu yang rakyat katanya. kecil. Bantu rakyat kecil yang butuh bantuan hukum. Kan gitu jalurnya. Bukan malah pansosnya tidak berdasar. Kurang lebih itu yang mau saya pertegas lagi ke teman-teman semuanya. Kami gini. Saya barusan mandi. Ya, pakai sabun apa, pakai sampo apa, pakai air dingin atau air panas. Makanya saya berani ngomong ke teman-teman badan saya wangi. Karena saya baru mandi. Kalau saya 5 hari nggak mandi, terus hari ini saya ketemu teman-teman, saya bilang badan saya wangi, itu bohong. Kenapa saya semarah ini? Karena ini sangat fitnah yang sangat keji. Saya yang tahu bisnis kami. Kalian kan nggak tahu, 24 jam saya bekerja. Sampai jam 2 pagi, sehari tidur 2 jam. Untuk benar-benar mengawal, mandi aja kita ngurusin, mikirin kerjaan. Ya, ketemu orang, makan, mau tidur, mau merem mata nih, ngecek dulu kerjaan udah rapi belum. Kalian taunya enaknya aja terus menuduh-nuduh orang yang nggak jelas. Dampaknya jadi kejadian begini nih. Ini apa sih? Saya bilang, Bang, ini iri. Terus terbalut emosi, jadinya makanya begini, acak adut. Ya, jadinya begini, iri, jadinya emosi, ya kan? Jadinya fitnah. Kami duga fitnah. Ya, yang kami duga ini fitnah semuanya. Itu loh teman-teman ya. Harapan saya dengan press rilis dari kami juga hari ini, saya selaku Komisaris PT Limaskan Indonesia, Pak Sabar sebagai Direktur Utama dan Founder PT Limaskan Indonesia bisa mengklarifikasi berita yang beredar bahwa perusahaan kami bukan perusahaan penipu. Justru klien, Anda mainlah media sosial, banyak banget yang nge-tag kita. Alhamdulillah, terima kasih, high five, saya jadi pengusaha. Cepet banget prosesnya, 2 hari kerja udah jadi sejak tanda tangan minuta. Itu kan yang kayak gitu-gitu itu yang di blow up lah. Yang kayak gini kok fitnah seperti ini, diduga fitnah tanpa ada alat bukti dan lain-lain. Ini sangat merugikan kami ya, Bang Sunan. Jadi menurut saya itu statement tegas saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Maci dan Pak Sunan, silakan. Singkat saja dari saya, aktori incumbit probasio, aktori onus probandi. Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Apabila tidak bisa dibuktikan, siap-siap ada langkah hukum yang tegas dan nyata dari kami. Sekian. Terima kasih teman-teman. Oke. Ya, makasih. Thank you, Mas Jos. Thank you Terima kasih, teman-teman. Pak Ya, Sabar. selamat sore.